Halo, perkenalkan, nama saya Eri Kurnia Bakti. Saya peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Angkatan ke-47. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Tapi sebelum kita membahas mengenai pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, kita harus mengetahui dulu pelayanan publik secara umum. Pelayanan publik itu merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun klasifikasi dari pelayanan publik itu, yang pertama adalah pelayanan administratif, yang kedua adalah pelayanan barang, yang ketiga adalah pelayanan jasa, serta yang terakhir adalah pelayanan regulatif. Prinsip pelayanan publik yang pertama adalah partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan etika publik dibutuhkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil pelayanan publik yang telah kita berikan. Kemudian bersifat transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, aksesibel, efektif dan efisien, serta akuntabel dan berkeadilan. Dalam melaksanakan pelayanan publik, kita harus adil, tidak membeda-bedakan masyarakat baik di kalangan menengah, atas maupun di kalangan rendah, karena semuanya sama pada saat kita melaksanakan pelayanan publik. Perbedaan dari etika dan etiket yaitu, pertama, etika. Etika itu merupakan menyangkut pilihan apakah perbuatan itu baik dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan. Kemudian selalu berlaku meskipun tidak ada orang yang melihat. Etika jauh lebih bersifat absolut, di mana prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Dan etika memandang manusia dari segi yang di dalam. Sedangkan etiket menyangkut cara suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia. Yang kedua, hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada saksi, maka etiket tidak berlaku. Bersifat relatif, di mana terkadang seseorang akan menilai itu baik, namun orang lain akan menilai itu buruk. Begitupun sebaliknya. Hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, kita memiliki berbagai macam bidang pelayanan. Yang pertama adalah emergensi atau IGD, yang kedua adalah pelayanan rawat inap, yang ketiga pelayanan rawat jalan, yang keempat adalah pelayanan bedah sentral, selanjutnya adalah pelayanan radiologi, serta laboratorium, dan farmasi. Perawatan pelayanan rawat jalan, maka pasien baru atau pasien lama akan diarahkan untuk melakukan registrasi, di mana registrasi tersebut awalnya adalah melakukan pendaftaran. Pendaftaran dapat kita lakukan melalui online ataupun manual. Apabila menggunakan online, kita harus memasuki website RSUD Tarakan dan mendaftarkan diri. Kalau manual, kita harus datang lebih awal sebelum pelayanan dilakukan untuk mengambil nomor antrian. Setelah mengambil nomor antrian, maka kita akan diarahkan ke meja rekam medis. Di sana, kita akan mendapatkan catatan perkembangan perawatan kita selama di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Nah, setelah mendapatkan catatan perkembangan atau buku catatan pasien, maka kita akan diarahkan ke ruangan yang akan kita tuju, baik poli mata, poli jantung, ataupun poli penyakit dalam. Untuk setelah melakukan pelayanan di poli penyakit dalam atau poli penyakit bedah, maka pasien akan ditujukan ke laboratorium untuk memeriksakan penunjang
lainnya. Apabila di laboratorium hasil laboratoriumnya baik, maka pasien akan diperbolehkan pulang dan akan diberikan surat kontrol untuk kembali rutin kontrol tiap bulan. Akan tetapi ketika hasil kontrol laboratoriumnya jelek atau ada yang kurang, maka pasien akan dalam melaksanakan pelayanan publik kita harus memperhatikan beberapa etika, di mana etika tersebut adalah etika berpakaian, etika berbicara atau sopan santun, etika berperilaku, etika dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Etika berpakaian sudah diatur khususnya pada bagian perawat. Kita memiliki seragam, di mana seragam itu digunakan di hari-hari tertentu. Kemudian ada etika kesopanan, di mana dalam memberikan pelayanan kita harus bersikap sopan dan santun agar pasien yang kita rawat merasa nyaman dengan tindakan kita. Peran dalam mewujudkan Indonesia Tangguh. Sebagai ASN, kita sangat berperan aktif dalam melaksanakan tugas kita sebagai pelayan publik. Apalagi dalam bidang kesehatan saat ini, kita harus sangat berperan aktif. Akan tetapi, peran aktif itu harus didasari dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dan menerapkan nilai-nilai aneka dalam ASN. Kita harus bekerja secara cepat dan cekatan serta efisien. Akan tetapi, tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapailah Indonesia